gini dok, 1 miligram Kimia Farma, mereka maunya Kimia Farma atau Mercy Farma, itu dicampur sama Suboxone, dicampur dok, diairin, dicampur, baru diinjek. Wah, Mercy Farmanya apa itu obatnya? Mercy Alprazolam, Oh, Prasolam. Alprazolam generik, tapi mereka nggak mau tuh selain Mercy Farma atau Kimia Farma, karena itu kan lembek kalau diairin. Nah akibatnya itu apa dok? Misalnya, soalnya mereka campurin pakai air, pakai Suboxone, campur Alprazolam Mercy atau Kimia Farma 1 tablet. Ya praktis itu yang mungkin yang akan dirasakan ya ketenangan dan dari Prasolamnya itu. Ya tapi kan bukan harusnya di oral gitu. Iya. Kenapa mesti disuntik gitu? Tidak, memang itu salah ini, cuman ya gimana ya itu berbahaya sekali. Memang bisa menimbulkan efek, cuma kan punya resiko karena itu disiapkan untuk obat yang diminum Di oral. baik sterilisasinya. Nah kalau mereka udah terlanjur nih kayak gitu, mereka udah terlanjur ya udah berpola seperti itu, menaun, saran-saran dokter apa? Misalnya coba diturunin, atau coba dokter kasih tahu efek samping apa yang didapat kalau misalnya mereka mencampur si Alprazolam generik Kimia Farma dan atau Mercy dengan Suboxone. Apa kerusakan yang didapat? Ya sebetulnya itu tetap itu karena sterilitas yang paling berbahaya di situ. Jadi segala kuman bisa masuk. Nah itu menimbulkan dampak infeksi yang lain. Okay. Jadi infeksi penyerta. IO ya, oportunistik. Iya bisa saja. Kalau oportunistik lebih ini ke arah yang kayak daya tahan yang menurun. Kalau ini bukan ya. Jadi kalau mereka mencampur itu sebenarnya jangan, karena efeknya ya, merugikan tubuh lah, merusak tubuh gitu ya. Terutama yang dirusak apa? Ginjal kah atau sel darah kah? Beda, infeksi. Oh, infeksi? Iya. Di mana? Nah itu kalau masuk pembuluh darah kan bisa infeksinya kemana-mana. Paling tidak infeksi lokal, atau kalau betul masuk pembuluh darah kan bisa beredar ke seluruh tubuh. Hah? Jadi yang paling parah itu ya? Iya. Infeksi. Tubuh bisa ke jantung, ke paru, otak. Oke. Jadi benar-benar nggak dianjurkan. Oh sangat tidak dianjurkan. Soalnya banyak banget, 80% dok di Jakarta itu makanya seperti itu. Waduh. 80% dok. Ya. Itu sih. Makanya saya bingung gitu pas ke Jakarta kok disuntikin apa soal gitu. Saya bingung banget. Itu mungkin tugas BNN lah. BNN mana ada kerjanya sih dok? ya jangan bilang begitu. Loh enggak, mereka paling tidak menangkap yang pengedar itu. Ditangkap kan nggak ada efek jerah dok. Ya itu mah. Iya kan? Kalau tidak ditangkap sekarang bertambah banyak. Kenapa tidak diregulasi dok? Diregulasi gitu. Kayak di Denmark, mereka punya boot untuk pakai. Di Denmark kan? Ya tapi ya bukan di Belanda itu biasanya. Iya, saya ngeliat kemarin di Denmark di salah satu channel disiapin boot kayak wartel gitu dok. Dia udah di situ ada suntikan berapa mili dari yang kecil sampai gede ada, udah gitu sendoknya juga khusus dikasih, alkohol swabnya dikasih, kapas dikasih, naloxone buat kalau OD dikasih di Denmark tuh dok. Dan semenjak program itu berjalan dari 2014, penularan HIV dan orang overdosis sangat jauh, sekitar 150%. Ya bisa saja, bisa. Itu salah satu resiko yang dihindari, tapi ya pemakaian itu juga mengandung resiko. Tapi buat kayak di Indonesia kayak agak susah ya untuk ada tempat kayak gitu ya dok. Janganlah. Jangan juga. Oke dok. Jadi gini dok, 1 miligram Kimia Farma, mereka maunya Kimia Farma atau Mercy Farma, itu dicampur sama Suboxone, dicampur dok, diairin, dicampur, baru diinjek. Wah, Mercy Farmanya apa itu obatnya?
Mercy Alprazolam, Oh, prasolam. Alprazolam generik, tapi mereka nggak mau tuh selain Mercy Pharma atau Kimia Farma, karena itu kan lembek kalau diairin. Nah akibatnya itu apa dok? Misalnya, soalnya mereka campurin pakai air, pakai Suboxone, campur Alprazolam Mercy atau Kimia Farma 1 tablet. Ya praktis itu yang mungkin yang akan dirasakan ya apa ketenangan dan dari aprasolamnya itu. Ya tapi kan bukan harusnya di oral gitu. Iya. Kenapa mesti disuntik gitu dok? Tidak, memang itu salah ini, cuman ya gimana ya itu berbahaya sekali. Memang bisa menimbulkan efek, cuma kan punya resiko karena itu disiapkan untuk obat yang diminum. Di oral. Baik sterilisasinya. Nah kalau mereka udah terlanjur nih kayak gitu, mereka udah terlanjur ya udah berpola seperti itu menaun, saran-saran dokter apa? Misalnya coba diturunin atau coba dokter kasih tahu efek samping apa yang didapat kalau misalnya mereka mencampur si Alprazolam generik Kimia Farma dan atau Mercy dengan Suboxone. Apa kerusakan yang didapat? Ya sebetulnya itu tetap itu karena sterilitas yang paling berbahaya di situ. Jadi segala kuman bisa masuk. Nah itu menimbulkan dampak infeksi yang lain. Okay. Jadi infeksi penyerta. IO ya, oportunistik. Iya bisa saja. Kalau oportunistik lebih ini ke arah yang apa? Kayak daya tahan yang menurun. Kalau ini bukan ya. Jadi kalau mereka mencampur itu sebenarnya jangan, karena efeknya ya, merugikan tubuh lah, merusak tubuh. Ya. Terutama yang dirusak apa? Ginjal kah atau sel darah kah? Beda, infeksi. Oh infeksi? Iya. Di mana? Nah itu kalau masuk pembuluh darah kan bisa infeksinya kemana-mana. Paling tidak infeksi lokal, atau kalau betul masuk pembuluh darah kan bisa beredar ke seluruh tubuh. Hah? Jadi yang paling parah itu ya? Iya. Infeksi. Tubuh bisa ke jantung, ke paru, otak. Oke. Jadi benar-benar nggak dianjurkan. Oh sangat tidak dianjurkan. Soalnya banyak banget 80% dok di Jakarta itu makanya seperti itu. Waduh. 80% dok. Ya. Itu sih. Makanya saya bingung gitu pas ke Jakarta kok disuntikin apa segala gitu. Saya bingung banget. Ya, itu mungkin tugas BNN lah. BNN mana ada kerjanya sih dok? ya jangan bilang begitu. Loh enggak, mereka paling tidak menangkap yang pengedar itu. Ditangkap kan nggak ada efek jerah dok. Ya itu mah. Iya kan? Kalau tidak ditangkap, sekarang kan bertambah banyak. Kenapa tidak diregulasi dok? Diregulasi gitu. Kayak di Denmark, mereka punya boot untuk pakai. Di Denmark kan? Ya tapi ya kan di Belanda itu biasa. Iya, saya ngeliat kemarin di Denmark di salah satu channel disiapin boot kayak wartel gitu dok. Dia udah di situ ada suntikan berapa mili dari yang kecil sampai gede ada, udah gitu sendoknya juga khusus dikasih, alkohol swabnya dikasih, kapas dikasih, naloxone buat kalau OD dikasih di Denmark tuh dok. Dan semenjak program itu berjalan dari 2014, penularan HIV dan orang overdosis sangat jauh, sekitar 150%. Ya bisa saja. Itu salah satu resiko yang dihindari, tapi ya pemakaian itu juga mengandung resiko. Tapi buat kayak di Indonesia kayak agak susah ya untuk ada tempat kayak gitu ya dok ya. Janganlah. Jangan juga. Oke dok. Ya itu aja dok. Makasih banyak ya dok ya buat pesan-pesan dokter. Udah lama gak ketemu juga sama dokter. Dokter sehat-sehat ya dok ya. Oke.